Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, memahami makna karomah, artinya satu nilai kemuliaan yang Allah berikan, yang lalu kita pernah membahasnya pada bab mukjizat, yang memang karomah ini selalu terjadi pada orang-orang yang solih. Yang jelas orang-orang yang solih itu cenderung berstatus sebagai seorang wali. Namun mereka sendiri pun sebenarnya memahami makna karomah ini secara luas. Kita tahu karomah ini satu kejadian yang memang luar biasa, ya, di luar jangkauan akal dan di luar dari nilai adat. Namun yang pasti kita tidak mengambil makna itu secara khusus, tapi adalah nilai yang terkandung mengapa karomah itu terjadi. Banyak peristiwa-peristiwa seperti halnya Siti Maryam, ya, ibu Nabi Isa yang terus beribadah, kemudian makanan di mihrabnya tidak pernah berhenti. Musim tidak musim, dia di mihrab itu tetap makanan di nampannya itu tidak pernah kosong, sehingga Nabi Zakaria agak heran, ya, namun dikatakannya ini adalah rezeki dari Allah. Banyak kita lihat peristiwa itu, namun yang perlu kita ambil, ya, pendapat para ulama, seperti halnya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dia memang seorang ulama dan juga seorang wali. Dia mengatakan karomah itu, ya, bukanlah kejadian yang luar biasa, tapi karomah itu adalah bagaimana merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Karena memang itulah sebenarnya membuat kita bisa mulia. Al-Wasiti mengatakan bahwa karomah itu bukanlah, ya, digambarkannya bisa menciutkan bumi. Kita kan kadang banyak cerita itu, ya, si Polan itu wali bisa berjalan dari negeri ini ke negeri ini 1 menit, kan begitu, namanya menciutkan bumi. Namun mereka mengatakan, ya, bahwa karomah itu adalah kemampuan menciutkan hawa nafsu di dalam diri. Ya, makin bisa menciutkan keinginan hawa nafsu, itulah sebenarnya nilai karomah kemuliaan. Karena kita makin kuat hawa nafsu kita, yang timbul kehinaan dan keburukan. Jadi memang mereka sendiri pun memberikan satu statement yang begitu indah untuk memang kita bisa melakukannya. Bukan mau menjadi wali, tapi pada dasarnya mendudukkan kita sebagai orang yang mulia di hadapan Allah. Yazid Bustami ketika berdialog dengan seseorang berkata kepadanya, si Polan itu karomah, ya, dia bisa berjalan di atas air. Maka dia bilang ikan hiu pun juga di air berjalan dia, kata Yazid Bustami. Si Polan itu juga bisa, ya, berjalan di udara. Burung juga bisa di udara, memang itulah perjalanan burung, katanya. Maka dikatakan dia juga bisa menciutkan perjalanannya di muka bumi, bisa ke barat dalam waktu yang sekejap. Yazid Bustami menjawab, jangankan dia, iblis juga bisa, ya, melewati api, berjalan di udara, ya, dalam sekejap mata. Tapi dia tetap dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena tidak menjalankan perintah Allah. Jadi jangan memahami karomah seperti itu, kata Yazid Bustami, tapi pahamilah ketika kita mampu merubah akhlak yang buruk menjadi baik, kemudian menciutkan keinginan hawa nafsu kita, itulah karomah itu. Al-Waqidi pernah bercerita, seorang sahabatnya itu berlayar bersama istrinya. Begitulah kapal itu pecah, ya, istrinya sedang hamil, ada satu keping papan yang cukup besar, bisa mereka berdua di situ.
Dalam kondisi seperti itu di laut, ya tiba-tiba istrinya melahirkan bayi. Wah, tentu kan mengalami kesulitan, ya. Mau apa? Minum diperlukan. Air laut diminum tentu haus. Ya, dalam kondisi seperti itu, ya kesulitan. Tiba-tiba ada seorang yang jalan di udara, duduk, dia berdiri di atas air itu menyerahkan sebuah kendi, isinya ya air tawar, ya, yang menyegarkan. Kemudian dia membawa sebuah rantai dari emas. Nah, itulah dia bawa, ya dia kasih sama mereka berdua. Maka selesai itu, ya mereka selamat dari kehausan. Ya, sahabat Al-Waqidi itu bertanya kepada orang itu, "Anda siapa?" "Ya, saya ini adalah ya hamba Allah." "Siapa Anda sebenarnya?" "Saya adalah ya orang yang melayani orang-orang yang baik dan berserah diri kepada Allah." Maka ditanyanya lagi, "Kenapa Anda bisa seperti ini?" Maka dia bilang, "Saya memperkecil keinginan hawa nafsu saya, hanya semata-mata saya berkhidmat kepada Allah. Itulah yang membuat bisa seperti ini." Akhirnya dia paham bahwa ya orang yang seperti itu terjadi semata-mata itulah nilai yang dia miliki. Jadi kembali kepada kita, ya pada dasarnya karomah, kemuliaan itu secara umum bisa dimiliki siapa saja. Kita bukan ingin memiliki kejadian-kejadian yang luar biasa, tapi ketika kita mampu merubah akhlak yang buruk menjadi baik, itu jelas. Makanya Nabi mengatakan, "Bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, kita insya Allah mulia, karena makna karomah itu mulia. Yang kedua tadi, bahwa menciutkan keinginan hawa nafsu, itulah salah satu juga wujud kemuliaan. Karena kalau orang sudah tidak menciutkan hawa nafsunya, memperbesar, ini jelas akan menimbulkan tamak, rakus, serakah dan sebagainya, sehingga tidak peduli lagi bagaimana mau mulia. Orang rakus bagaimana memulia, orang zolim bagaimana memulia, macam-macam kita bilang, sepanjang kita ikuti keinginan kita untuk hal yang negatif dan buruk, tidak pernah akan memperoleh kemuliaan. Saya kira demikian.